Pendalaman materi ilmu pengetahuan alam. Kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 3 energi alternatif. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang sangat lama. Sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Ini ada sinar matahari ditangkap oleh panel surya, di mana panel surya tersebut dapat mengubah sinar matahari menjadi sebagai bahan bakar mobil listrik tenaga surya. Mobil tenaga surya. Nah, ini dia. Jadi sebelumnya mobil ini bertenaga minyak atau bensin atau solar. Dengan energi alternatif ini dapat dibuat mobil bertenaga surya atau sinar matahari. Contoh pemanfaatan energi alternatif. 1. Sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu artinya sinar matahari. Pembangkit listrik tenaga surya disingkat dengan PLTS. Ya, ini namanya panel surya ya, yang digunakan untuk menangkap pancaran sinar matahari. Yang kedua, energi alternatifnya yaitu arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadi air yang mengalir ini dapat menggerakkan turbin seperti gerigi ya, dimana dengan turbin tersebut dapat dirubah menjadi energi listrik. Yang ketiga, energi alternatifnya yaitu angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu PLTB. Ini sistemnya bersama dengan air tadi, dimana kalau air tadi memutar kincir atau turbin, kalau pada angin ini juga memutar turbinnya di sini. Jadi memanfaatkan angin untuk memutar kincir ini atau baling-baling ini ya. Angin digunakan untuk memutar baling-baling, dimana di sini sudah ada turbinnya yang bisa dirubah menjadi energi listrik. Selanjutnya yang keempat, energi alternatifnya yaitu kotoran hewan. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Jadi berdasarkan penelitian atau riset, di dalam kotoran hewan ternak itu terdapat gas metana yang bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar. Yang kelima, energi alternatifnya yaitu panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, yang diambil di sini adalah uapnya ya. Uapnya itu, nah seperti ini sistemnya pembangkit listriknya tenaga panas bumi. Energi alternatif ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang.
merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Ternyata kentang ini dapat dirubah menjadi energi alternatif sebagai pengganti baterai ya. Kita lihat contoh energi alternatif ramah lingkungan. Nah, ini contoh rangkaian energi alternatif ramah lingkungan berasal dari kotoran ternak. Kotoran ternak ini lalu dimasukkan ke dalam ruangan tertutup seperti ini, yaitu dibusukkan, kemudian menghasilkan gas metana. Ini ada pipanya. Gas metana digunakan untuk pembakaran. Nah, setelah dibakar, di sini mengeluarkan uap. Uap panas dari pembakaran ini digunakan untuk memutar turbin atau generator listrik. Nah, jadi uap panasnya ini dapat memutar turbin, di mana turbin ini akan dirubah oleh generator listrik ini menjadi energi listrik. Nah, kemudian dialirkan ke rumah-rumah penduduk ya. Itu tadi contoh energi alternatif dari kotoran ternak. Nah, dikatakan ramah lingkungan karena di sini tidak merusak lingkungan ya, tidak berdasarkan penambangan atau barang hasil tambang atau menggali tanah ya. Ini memanfaatkan barang yang sudah kotoran di sini. Lanjut, contoh baterai alami dari kentang tadi ya. Jadi kalau ini sifatnya listriknya hanya kecil atau sebagai pengganti baterai. Tadi ini adalah kentangnya. Kentang kemudian kita tusuk dengan lempeng seng 2 buah, 1 lempeng seng, 1 lempeng tembaga. Kemudian diberi kabel penghubung. Ini juga kabel penghubung, kemudian dihubungkan kepada lampu led. Lampu led ini digunakan untuk membuktikan apakah dapat dihidupkan ya. Ini bisa dipraktekkan. Ini namanya penjepit buaya ya, penjepit buaya. Silakan kentangnya ditusuk dengan lempeng seng dan lempeng tembaga, kemudian dililitin kabel, lalu lilitkan ke kaki lampu led ini. Nah, teman-teman bisa mencobanya untuk membuktikan baterai alami dari kentang ini. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang materi ilmu pengetahuan alam di kelas 4 tema 2 subtema 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.